warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trisnawati SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kerinci, SMP Negeri 11 Kerinci. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kerinci pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Silakan dulu. Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali pada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada pagi hari ini, di mana kebetulan pada tugas calon guru penggerak ini ada pada materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi di mana di sini kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah itu sendiri. Nah, saya tahu bahwa Bapak sudah berkecimpung di dunia pendidikan sebagai kepala sekolah. Tentunya sudah banyak tempat sekolah yang Bapak pimpin. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman yang Bapak dapatkan beberapa sekolah itu. Saya hanya membutuhkan waktu 10 atau 15 menit untuk berdiskusi dengan Bapak atau sharing-sharing, berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan. Apakah sudah bisa dimulai Pak? Siap. Bisa Bu. Baik Pak. Ketika terjadinya suatu masalah atau peristiwa yang disebut dengan kasus, atau kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut atau situasi tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu. Selama ini Bu, selama saya jadi kepala sekolah, di mana-mana pun saya di kepala sekolah itu pasti setiap sekolah itu punya kasus. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, saya apabila mendapat suatu kasus, biasanya kasus itu ditangani oleh guru piket. Nah, kalau guru piket belum selesai, tidak terselesaikan, maka saya panggil lagi wali kelas. Tidak juga sampai di situ, Ibu, saya suruh guru BK untuk menyelesaikan. Berikutnya Bu, juga tak kalah pentingnya, andai kita tidak selesai juga, itu maka saya panggil lagi wakil kepala sekolah. Nah, biasanya Bu, kasus-kasus yang tidak terlalu berat, maka kadang-kadang hanya selesai oleh guru piket. Guru piket sudah diselesaikan. Tapi apabila tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan, maka sampailah dengan saya. Maka saya biasanya Bu itu akan meminta kepada guru yang telah menyelesaikan itu apa penyebabnya kasus-kasus ini.
Lalu saya suruh panggil korban. Panggil korban, ditanya, apa persoalan, apa penyebab. Karena penyebabnya kadang-kadang kecil bisa jadi besar. Nah, ini masalahnya anak sekolah. Nah, lalu kita panggil lagi pelakunya. Mengapa kamu berbuat kepada orang ini seperti ini? Nah, setelah kita tanya, Bu, kepada korban, kepada pelaku, minta saksinya. Ada nggak saksi melihatnya? Nah, disitulah baru kita mengambil suatu keputusan. Suatu keputusan. Ada beberapa tim tadi yang coba menyelesaikan, mulai dari guru piket, sudah catat dulu guru piket. Maka saya, Bu, biasanya kepala sekolah selalu menyampaikan kepada guru piket, ayo apa peristiwa yang terjadi, catat dalam buku. Ini bukti kita untuk menyelesaikannya. Karena kasus kadang-kadang hanya sekali, kadang berkali-kali. Kalau kita tidak ada buktinya, susah untuk mengambil suatu sikap, susah untuk mengambil suatu kesimpulan, dan susah untuk membuat keputusan. Setelah tadi langkah-langkah yang kita lakukan tadi, mulai dari korban, pelaku, saksi, tim sekolah tadi yang disebutkan tadi, mulai dari guru piket, wali kelas, guru mata pelajaran kemungkinan, wakil kepala sekolah, dulu kepala sekolah, barulah situlah kita berkeputusan. Yang mana keputusan tersebut tidak menjadi dilema oleh pelaku dan oleh korban tadi, tidak merasa disisihkan, hukumannya diberi itu tidak tersisih perasaannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kalau itu yang kita berikan hukuman atau sanksi tadi, atau konsekuensi daripada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, insya Allah tidak akan timbul persoalan. Dan kasih demikian. Baik Pak, luar biasa sekali penyelesaian kasus dilema ITK yang Bapak ambil, yaitu pertama menanyakan validasi masalahnya, kemudian identifikasi masalahnya, baru mengambil keputusan yang tepat. Baik Pak, untuk yang selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu karena kedua-duanya sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, artinya menyimbang keduanya. Terima kasih Ibu. Memang keputusan itu sulit untuk kita buat, tapi harus kita buat keputusan. Seorang pemimpin, sepahit apapun, keputusan harus dibuat suatu keputusan. Maka tadi Ibu, maka dengan banyaknya alur yang kita pergunakan tadi, mulai dari pelaku, saksi, korban, guru piket, guru BK, guru bapak ibu wakil kepala sekolahnya, itu saya rasa sudah cukup adil untuk mengambil keputusan. Kita mempertimbangkan jangan nanti dengan keputusan yang kita ambil itu oleh kepala sekolah menjadi korban bagi anak. Misalnya setelah kita buat keputusan, maka anak berhenti sekolah. Nah, itulah yang kita hindari. Kita hindari hal-hal yang demikian itu. Nah, itulah pentingnya tadi. Kapan perlu, kita panggil kedua orang tuanya kalau kasus itu terlalu berat. Nah, tujuannya apa? Agar setelah kasus selesai di sekolah, tidak ada lagi kasus yang lain yang timbul di luar sekolah. Kadang-kadang murid kan begitu, sekolah ada selesai, di luar lain lagi yang terjadi. Ini sering terjadi. Nah, kalau wali murid sudah kita panggil, kedua-dua belah pihak, insya Allah keputusan yang kita ambil, kita sampaikan kepada wali murid, konsekuensi daripada kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah, untuk mentaati dan tetap tertib sekolah, insya Allah wali murid dan siswa itu akan menerima dengan baik, sehingga tidak terjadi dilema dari kedua belah pihak. Demikian. Terima kasih Pak, di mana pengambilan keputusannya melibatkan kerja tim ya Pak, Iya, kerja tim, kolaborasi kolaborasi antara sekolah dan orang tua
langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, langkah-langkahnya begini. Karena jauh sebelum itu kepala sekolah telah menyusun rencana, telah menyusun program. Di program itu ada yang namanya nanti program pembelajaran. Maka ada jadwal pembelajaran. Di situ sudah tertera daftar piket harian guru. Nah, jadi setiap kasus yang ada yang muncul di sekolah, biasanya saya sampaikan kepada guru piket dulu. Bu, tolong selesaikan anak kita tuh ada kasusnya abad kelahi, apa keuangnya hilang, tolong Bu diselesaikan. Nah. Setelah itu Bu, tidak juga selesai, mungkin kita panggil lagi. Mudah-mudahan dengan piket, kadang-kadang Bu, dengan guru piket udah selesai. Nah, jadi udah selesai oleh guru piket. Berarti luar biasa guru-guru piket kita di sini. Insya Allah sebelah sini guru-guru piketnya udah bisa menyelesaikan masalah. Nah, jika nih kalau atau jika tidak selesai, maka saya sampaikan lagi, tolong panggil wali kelas, tolong panggil guru BK-nya, tolong selesaikan. Karena di guru BK itu Bu, itu sudah lengkap keterangan siswanya. Apa perbuatan siswa itu sudah tercover di guru BK. Setelah guru BK tidak juga selesai, maka saya ajak wakil kepala sekolah. Yang terakhir Bu, jika kasusnya berat tadi, maka kita panggillah wali murid. Itulah langkah-langkah yang kita lalui. Jadi jangan ada langkah-langkah itu yang tidak kita lakukan. Dengan langkah yang kita lakukan berarti kita sudah melibatkan orang itu. Kalau langkah yang dari awal tadi sudah kita libatkan semuanya, mulai daripada kalau peristiwanya saat proses KPM terjadi, maka guru mata pelajaran terlibat. Nah, syarat itulah yang pertama dulu Bu, guru mata pelajarannya menyelesaikan dulu. Nah, baru guru piket. Lanjut lagi kepada guru BK, lanjut lagi kepada wakil kepala sekolah. Yang terakhir, kepala sekolah akan mengundang wali murid untuk menyelesaikan agar tidak ada hal-hal yang bersifat jelek terjadi. Demikian selesai. Terima kasih Pak. Dari jawaban Bapak tadi sangat menginspirasi sekali bagaimana Bapak menyelesaikan kasus yang ada di sekolah, terutama diselesaikan oleh guru mata pelajaran, kemudian wali kelas, kemudian guru BK, kemudian wakil kepala sekolah, dan memanggil wali murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Pak, apa-apa saja hal yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya. Hal yang efektif. Hal yang efektif Bu, terima kasih Bu. Biasanya apabila guru piket tadi, termasuk guru BK, bekerja dengan maksimal, wakil kepala sekolah maksimal melaksanakan kerjanya tadi Bu, insya Allah itu lebih efektif. Karena kepala sekolah hanya menerima keputusan yang telah dibuat oleh tim. Jadi kepala sekolah tinggal mendengarkan, Bapak ini sudah selesai Pak. Jadi karena berarti Bu, efektifnya suatu kasus penyelesaian kasus apabila guru-guru, rekan kerja guru, rekan kerja kepala sekolah bekerja maksimal, insya Allah efektif untuk melaksanakan keputusan. Jadi intinya berkolaborasi dan bekerjasama untuk menangani kasus dengan tim. Itu yang kita katakan tim itu tuh, guru mata pelajaran saat mengajar di kelas, ada guru piket, ada guru BK, ada wakil kelas, itu sudah tim. Itu tim itulah yang menangani. Yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang menjadi tantangan ketika kita dalam mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih Bu. Tantangan itu kadang-kadang anak kita itu merasa tidak bersalah.
merasa tidak bersalah, tapi kita harus membuat keputusan. Karena keputusan itu menunjukkan kita punya tata tertib dan konstruksi sekolah. Memang harus kita ambil keputusan. Nah, jadi keputusan yang kita ambil itu tadi berdasarkan data-data yang telah kita ambil. Nah, data-data yang telah kita ambil baik dari pihak korban ataupun pihak pelaku, tambah saksi. Nah, disitulah kita ambil keputusan. Keputusan itu Bu yang kita pertimbangkan sekali lagi agar tidak menjadi beban baik si pelaku maupun si korban, karena mereka masih taraf anak sekolah. Jadi mereka hanya menggunakan emosionalnya saja. Nah, jadi demikian saya. Jadi intinya di dalam pengambilan keputusan itu tentu adanya pertengahan ya Pak. Iya. Jadi kita harus mencari informasi Iya. yang relevan dan fakta yang benar. Baik, jadi untuk selanjutnya apakah dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak memiliki takalah atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya? Mana yang harus diselesaikan dan mana yang harus dijadwalkan gitu? Nah, terima kasih Ibu. Biasanya saya tidak punya jadwal khusus untuk menangani. Nah, tapi apabila kasusnya katakanlah berat, maka nanti mungkin guru BK, wali kelas, wakil daripada kepala sekolah itu kan menyampaikan, disampaikan, ini tidak bisa seperti ini harus kita selesaikan esok. Namun kasusnya kita tangani, kita tangani, mungkin tidak selesai hari itu Bu, maka kita jadwalkan kita lagi besok hari ini. Jadi tidak mungkin kasusnya karena berat tadi, misalnya saya sampaikan tadi mungkin ada kasus yang mencemarkan nama baik sekolah lah, misalnya dari siswa ya kan, mungkin dia terjadi. Ada yang siswa buat foto porno misalnya begini-begini, buat video porno dan sebagainya. Nah tentu kita ingin menyelesaikan lebih baik, maka mungkin jadwalnya kita tunda, karena kita ingin mencari bukti-bukti yang relevan tadi itu. Nah, mungkin nanti orang tuanya dan sebagainya, supaya agar siswa itu juga tidak terasa terbebani. Terima kasih Pak. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu menjadi pelajaran buat saya. Gini, di mana di dalam penyelesaian masalah itu tidak perlu penjadwalan khusus, tetapi memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Itu kan Pak. Nah selanjutnya, adakah orang yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Terima kasih Ibu. Tetap ada rekan-rekan saya yang ikut membantu menyelesaikan dan membuat keputusan tentang kasus yang kita tangani. Terutama sekali tentu tak lepas penting tadi ada guru piketnya, ada wali kelasnya, ada wakil kepala sekolahnya, ada guru BK-nya. Tim pembantu itulah yang membuat keputusan dan mengambil keputusan yang bijak. Jadi sampaikan keputusan yang kita buat itu sehingga tidak menjadi dilema bagi siswa yang kita beri sanksi. Demikian. Jadi tetap yang kerja tim di sekolah ini menjadi rekan Bapak dalam pengambilan Iya, keputusan. demikian. Jadi dari apa yang selama ini kasus yang Bapak alami di sekolah, pelajaran apa yang Bapak ambil yang bisa dipetik dalam penyelesaian kasus dilema etika? Terima kasih Bu. Memang pengalaman kita tentang dilema ini Bu, itu banyak sekali pengalaman kita, karena dilema ini karena salah satu ada yang korban, karena mereka tidak bisa kita salahkan,
tidak bisa kita benarkan, mungkin benar kedua-duanya, mungkin salah-salah keduanya. Nah, namun sekolah harus membuat keputusan. Jadi tentu pengalaman-pengalaman berharga itu Bu, itulah semakin lama kita hidup, semakin banyak pengalaman kita. Semakin lama kita bekerja, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan. Demikian lagi saya selaku kepala sekolah ini Bu, telah banyak sekali pengalaman-pengalaman baik tentang penanganan kasus siswa, kan ada kasus guru yang harus kita selesaikan. Jadi pengalaman berharga itu Bu menjadi modal untuk mematangkan pikiran kita, untuk mematangkan kepemimpinan kita. Nah, memang pengalaman itulah yang sangat berharga bagi seorang pemimpin. Demikian saja. Oh, baik, sungguh luar biasa sekali Pak apa yang Bapak sampaikan tadi, di mana pembelajaran itu dapat kita petik berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui selama ini. Baik Pak, terima kasih atas wawancara saya terhadap Bapak. Semoga apa-apa yang Bapak sampaikan ini menjadi pembelajaran berharga buat saya ke depannya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita.